Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman, kita saat ini sedang tinggal di alam dunia. Jadi manusia ini ya teman-teman, melewati ada 4 alam. Alam manusia yang pertama adalah di alam rahim, di kandungan ibu kita yang umumnya 9 bulan ya. Umumnya 9 bulan. Jadi 9 bulan kita dalam kandungan ibu kita, itulah alam kita yang pertama. Sampai kapan? Sampai lahir. Ketika kita lahir ke dunia ini, inilah kita masuk alam yang kedua. Yang saat ini kita tinggal di alam dunia ini. Tempat kita bercocok tanam, tempat kita mendapatkan ujian, cobaan, segala macam. Di alam dunia ini. Kemudian yang ketiga, setelah dunia ini nanti kita akan meninggal. Namanya alam kubur atau alam barzah. Di situ kita akan tinggal sampai kapan? Sampai dunia ini kiamat. Ya, sampai dunia ini kiamat. Nah, setelah kiamat masuklah alam akhirat. Alam yang hidup kekal dan abadi. Nah, di sana ada 2 kehidupan. Ada yang masuk surga, ada yang masuk ke neraka. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sedang berada di alam yang kedua. Alam tempat kita bercocok tanam. Alam yang selalu kita mendapatkan ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Kadang silih berganti terus, tidak ada henti-hentinya sampai kita meninggal. Dan cobaan yang Allah berikan kepada kita ya, sesuai dengan kadar keimanan kita. Semakin besar iman Anda, maka semakin besarlah cobaan yang Allah berikan. Makanya cobaan yang paling berat itu adalah para nabi, teman-teman. Kenapa nabi cobaannya sangat berat? Karena iman yang paling tinggi di antara kita ini adalah para nabi. Ya, para nabi. Makanya ujiannya, cobaannya besar, berat, tidak sama dengan kita. Ya, tidak sama dengan kita. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, macam-macam ya cobaan itu yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita kehilangan harta benda, kehilangan rumah, padahal mengumpulkan uangnya supaya bisa buat rumah besar, rumah mewah. Kadang butuh waktu bertahun-tahun hingga bisa beli mobil, ya, mobil mewah. Kadang mengumpulkannya juga bertahun-tahun. Bahkan ada yang menjadikan kebun sampai 5-6 tahun. Ada yang 10 tahun baru jadi kebunnya. Nah, ketika Allah memberikan ujian, cobaan kepada kita, tinggal kun fayakun. Dan sebentar saja kalau Allah ingin menariknya ya. Nah, kalau ingin Allah menariknya, harta kita mau ditariknya, itu sebentar saja. Anda lihat kejadian banjir bandang selama ini ya, yang di mana-mana ya, terutama di Aceh Tamiang. Hilang rumah, hilang harta, hilang bahkan nyawa keluarga hilang. Ya, ternak, hewan ternak, sapi dan lain sebagainya. Nah, ini ujian yang Allah berikan kepada kita, teman-teman. Nah, ketika kita diberi ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu memberinya sesuai dengan kadar keimanan kita. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani ya atau cobaan sebatas takaran kemampuan hambanya. Ya, sebatas takaran kemampuannya. Jadi tidak berlebih dari itu, ya, sesuai dengan keimanan kita masing-masing. Yang jelas kita masih sanggup untuk memikul beban itu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelas ketika terjadi
musibah, bencana kepada kita, ujian kepada kita, maka hadapilah dengan sholat dan sabar. Hadapilah dengan sholat dan sabar. Wasta'inu bis sabri was sholat. Ya, hadapilah dengan sholat dan sabar. Ya, dua ya, hadapi dengan sholat dan sabar. Jadi kalau kita dapat ujian, dapat cobaan, mengadulah kepada Allah, mendekatkan dirilah kepada Allah melalui sholat ya, dan sabar. Sabar terbagi tiga: sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam hal maksiat, sabar dalam hal musibah ya teman-teman. Nah, yang jelas ya, Allah beserta dengan orang yang sabar. Jadi kalau kita tuh sabar ketika mendapat ujian, cobaan, Allah beserta dengan kita. Innallaha ma'as sabirin. Ya, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Jadi nggak usah kecil hati ya teman-teman ya. Tidak usah kecil hati ketika Anda mendapat cobaan, ujian, hilang harta, hilang benda, ya, hilang mobil, hilang rumah, hilang emas, ya kan mau gitu ya, titik emasnya jatuh tengah jalan. Jadi Allah, ingat ya, Allah itu beserta dengan orang-orang yang sabar. Demikian saya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.